Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Akilah dengan NRP digit terakhir 101 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat dari matkul Programming Fundamental yang berjudul Simple Game Application with Java Swing GUI, Login, Statistics, and Database. Jadi sebelum saya menjelaskan project ini, saya akan membuat sebuah project overview terlebih dahulu. Jadi project ini bertujuan untuk membuat sebuah program yang bisa menjalankan game tic-tac-toe menggunakan Java Swing GUI, OOP sederhana, dan menggunakan database yang akan menyimpan data dari player-player yang bermain. Oke, langsung saja ke project Java-nya. Ini awal-awalnya ada kelas main yang saya gunakan untuk membuat login frame baru yang adalah kelas supaya player bisa login. Ini akan saya bahas lebih lanjut nanti ya. Tapi sebaiknya kita langsung ke database manajernya saja dulu. Jadi di sini ada kelas database manager yang memiliki string URL, user, dan password ini. Jadi ini digunakan untuk mengconnect dengan database Postgres SQL yang sudah saya buat. Ini menggunakan method connection ini untuk get connection kepada Postgres SQL ini yang sudah saya beri URL-nya, yaitu database tic-tac-toe nih. Langsung saja saya tunjukkan database-nya. Ini yang sudah saya buat tabel players yang berisikan atribut ID, username, password, wins, losses, draws, dan score. Ini ID berguna sebagai primary key. Ini DDL dan DML yang saya gunakan, yaitu create table players, ID serial. Serial ini untuk membuat ID ini sebagai nomor urut saja, satu seterusnya. Ada username, password, wins, losses, draws, dan score ini. Terus juga saya langsung memasukkan data yaitu berupa 5 akun player berbeda. Ada student 1 sampai 5 ini. Terus dengan passwordnya ini sama 12345. Terus lanjut ke setelah database manager ini sudah mengconnect ke ke program tic-tac-toe-nya ini, maka langsung digunakan untuk menyimpan data player setelah game berjalan. Langsung saja ke kelas player. Jadi di sini untuk menggunakan atau menyimpan player tadi yang sudah di login ke dalam Java-nya ini. Di situ sama seperti di database tadi, ada ID, username, wins, losses, draws, dan score. Habis itu ini ada konstruktornya. Jadi setiap membuat objek player baru maka langsung dimasukkan ID, username, dan lain-lain ini. Terus kemudian ini ada getter untuk mengakses atau menampilkan dari variabel-variabel tersebut. Langsung saja ke player service. Player service ini kelas yang digunakan untuk mengconnect dari program tic-tac-toe ini dengan database tadi. Dan itu digunakan supaya menentukan apa yang akan dilakukan oleh database atau juga apa yang dilakukan dari program Java ini ke database-nya. Jadi itu untuk memanipulasi atau membaca database tadi, kemudian kita gunakan di dalam program Java-nya tadi. Ini akan digunakan pada login, terus ngambil player data, terus ngupdate statistik, juga ada ngambil top 5 score atau statistik player sendiri. Jadi ya pokoknya akan digunakan untuk membaca database, kemudian kita gunakan di program Java-nya ini. Awalnya ini kelas player service ini memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu login. Ini akan mengreturn player. Jadi ini pokoknya akan membaca input dari user yang berupa username dan password. Kemudian ini akan pokoknya dari yang diinput itu akan kita cari di database-nya. Kemudian kalau ketemu maka kita loginkan, kita menggunakan player tersebut pada program tic-tac-toe seterusnya. Nah ini bisa dilihat, ini kita pakai connection tadi, terus kita connect ke SQL-nya. Kemudian ini input dari username password-nya itu kita cek dengan query select from players ini.
Kemudian dari situ kalau ditemukan menggunakan ini execute query, kemudian kalau ditemukan playernya, maka di return dari data-data player tersebut, terus akan digunakan pada permainan tic-tac-toe. Terus ini ada error handlingnya, kalau tidak ditemukan maka langsung ada login error ini. Terus ada metode berikutnya itu get player by ID. Ini untuk menunjukkan data-data player sesuai ID pemainnya sekarang ini. Ini ada SQL-nya tadi as select all from players where ID ini. Jadi ini akan digunakan untuk menunjukkan statistik player yang digunakan pada statistik frames ini yang nanti akan saya jelaskan. Ya ini sama aja kayak yang tadi, jadi cuma membaca dari database kemudian ditampilkan untuk digunakan pada ini statistik frame, akan ditunjukkan data-datanya dari player ini. Jadi wins, losses seperti itu akan ditampilkan. Terus juga ada ini ada exception-nya, kalau error atau semacamnya maka get player error. Terus habis itu ada ini metode update statistics. Ini untuk mengupdate setelah setelah game selesai, maka akan mengupdate statistik dari player yang tadi bermain. Jadi ini ada beberapa hasil dari game, yaitu win, lose, sama draw. Ketika game selesai dengan win, maka skor dari player akan ditambah 10. Kalau lose maka tidak ada penambahan skor, kemudian kalau draw ada ditambah 3. Terus kalau ada result yang tidak ditemukan atau tidak diketahui maka return nothing gitu. Kemudian ini ya ini seperti tadi yang saya sebutkan, ini akan mencoba untuk mengupdate data dari player sesuai dengan hasil game tadi. Jadi jika menang ditambah 10 skornya, terus jika kalah ditambah 0 seperti itu. Terus ada metode get top 5 scorers. Ini digunakan untuk menunjukkan top 5 player yang skornya paling tinggi. Ini akan digunakan pada frame top scorers yang nanti juga akan saya tunjukkan. Jadi ini ya sama seperti get statistics, tapi bukan hanya membaca satu player yang ID-nya sudah ditentukan, tapi membaca top 5 player yang skornya paling tinggi, kemudian di data-datanya ditunjukkan di dalam sebuah table dalam frame top scorers tadi. Jadi sama akan membaca data di SQL-nya, kemudian ditampilkan. Terus habis itu kalau error ini ada get top scorers error ini. Oh iya, juga ada ini helper method yang saya buat untuk membuat player baru sesuai dengan yang data yang sudah diekstrak dari SQL-nya tadi. Jadi ini dipanggil di mana ya? Nah ini extract player, mana lagi? Ini juga ada extract player. Jadi ini pokoknya untuk bikin player objeknya langsung di metode ini aja. Jadi nggak perlu harus saya salin lagi di atas. Jadi new player kayak gitu nggak usah. Jadi pokoknya di sini langsung membuat player baru. Kemudian biar di sini lebih singkat. Seperti itu saja. Kemudian langsung di kelas game logic. Ini logika game yang pokoknya ini menentukan logika dari game, atau pokoknya menentukan berjalannya game itu seperti apa. Ini game logic pada awalnya ada di konstruktor ini dibuat sebuah array karakter baru yang berisi 9, kemudian bikin objek random baru juga, dan menggunakan metode reset board. Reset board ini pokoknya membuat boardnya kosong, jadi isinya spasi ini kosongan. Jadi ini maksudnya ketika membuat game baru, memainkan game tic-tac-toe baru, maka ini di dalam frame-nya itu tombol-tombol tic-tac-toe-nya itu dibuat kosong supaya nanti bisa diisi sama player sama komputer. Nah ini ada metode make move. Make move ini untuk menentukan apakah gerakan atau ya pokoknya gerakan dari playernya atau apakah valid untuk dijalankan atau tidak pada gilirannya. Nah, ini dicek dulu setelah player memilih suatu kolom atau tombol yang mau diisi dalam game tic-tac-toe, itu player akan ya dicek dulu apakah kayak
ini tuh valid atau tidak. Jadi apakah ini kosong udah terisi atau belum. Nah, kalau masih kosong dan valid untuk diisi, maka gerakan itu return true, jadi bisa dilakukan. Kemudian ada check all winning patterns menggunakan check winner. Ini untuk mengecek apakah sudah ada yang menang atau belum setelah giliran setelah giliran komputer atau player. Jadi ini ada beberapa pattern. Pattern ini tuh kayak ya pokoknya horizontal, diagonal, sama vertikal gitu. Ya seperti pokoknya garis menang dari tic tac toe yaitu. Nah, itu akan dicek tiap pattern apakah satu pattern ini, jadi satu baris, satu diagonal seperti itu, apakah sama semua karakternya. Kalau sama semua karakternya berarti sudah ada yang menang, maka di return true. Berarti ya gamenya sudah selesai, sudah ada yang menang, seperti itu. Kemudian ada method is draw. Ini kalau belum ada yang menang setelah boardnya semuanya udah penuh, jadi semua kolom udah terisi, semua tombol udah ada yang menggunakan, tapi belum ada yang menang, maka ditentukan kalau ini draw. Jadi ini ya akan dicek dulu apakah semua di dalam board ini kosong. Kalau nggak ada yang kosong, terus belum ada yang menang, maka return true, bahwa ini draw, seperti itu. Di sini ada computer move, mirip sama kayak make move tadi yang player. Tapi ini bagi untuk komputer. Kalau tadi kan untuk player. Nah, ini kalau computer move ini membuat list integer baru, dan ini berisikan empty cells. Jadi ini maksudnya yang masih kosong di dalam boardnya ini akan dimasukkan ke list dalam computer move ini. Kemudian list ini yang berisikan kolom-kolom kosong yang belum digunakan ini akan dipilih secara random menggunakan menggunakan objek random tadi. Kemudian yang dipilih itu akan diisi dengan O. O itu adalah huruf komputernya, yang player itu menggunakan X. Jadi kalau ada kolom yang kosong dan masih valid dipilih, akan secara random dipilih oleh komputer sebagai gerakan mereka. Terus habis itu ini juga ada getter method getBoard untuk melihat boardnya juga. Kemudian ini ada login frame, ini frame pertama. Nah, ini yang dipanggil di main tadi ini. Nah, ini akan membuat frame baru, yaitu login frame. Login frame ini adalah frame pertama, digunakan untuk login, ya sesuai namanya. Jadi di sini ini bisa dilihat langsung. Ada sebuah ada panel berisi label ini tic tac toe login. Kemudian ada ini JText field. Jadi ini untuk membaca input dari user. Ada JText field untuk username, dan ada J password field untuk password. Dan ya pokoknya untuk diinput oleh user sesuai dengan username dan password mereka, kemudian diloginkan ke database yang sudah di-connect. Kalau ditemukan maka valid dan bisa login, kalau tidak ditemukan akunnya maka tidak valid dan gagal login, seperti itu. Bisa dilihat langsung di sini, misalnya kalau yang invalid kayak password 1 misal kita login. Nah, invalid username or password ditunjukkan di J option pane. Juga ada kalau password dan username kalau kosong, maka juga ada J option pane lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh empty. Terus kalau ditemukan player, maka di sini bisa dilihat player service login menggunakan metode player service tadi, lalu mencoba untuk kayak mengecek apakah player tersebut ada database. Misalnya di sini yang ada tadi kan student 2, kita login. Nah, kalau sudah sukses, jadi yang di input tadi ada di database, maka ditunjukkan bahwa login successful.
welcome student 2. Ini maksudnya student 2 nih akan digunakan sebagai player seterusnya dalam permainan ini. Oke, lanjut. Nah, ini ke main menu. Kelas berikutnya juga yang kita bahas adalah main menu ini. Main menu ini ya sesuai namanya adalah main menu dari game ya. Ini akan berisikan ini berisikan 4 tombol yang memiliki aksi beda sendiri. Ini ada action listener. Sebelum itu kita ini apa namanya? Jadi ya player ini digunakan di constructor-nya. Dan ini maksudnya player tadi yang sudah diloginkan itu akan kita gunakan seterusnya. Jadi kalau terupdate datanya maka player ini yang diupdate. Kalau ya pokoknya kita akan menggunakan data-data dari player ini dan database itu akan menyesuaikan dengan perubahan dari data player ini di permainannya. Oke, langsung saja ini ada beberapa tombol-tombolnya. Ini ada button start, yaitu untuk ya ini untuk memulai gamenya permainannya yang akan membuka game frame. Game frame ini adalah frame utama untuk bermainnya nanti. Terus habis itu ada ini my statistics. Ini akan membuka statistics frame. Statistics frame ini akan menunjukkan statistik kita menggunakan metode player service tadi. Namanya get player by ID ini. Nah, ini akan menunjukkan apa namanya? Ya, menunjukkan statistik dari player yang sudah login. Kemudian apa namanya, ada tombol lagi yaitu top scorer frame. Nah, ini akan membuka frame top scorer frame. Ya, ini akan menunjukkan top 5 scorer dari game ini yang akan menggunakan metode dari player service tadi juga. Terus ada exit. Exit ini akan keluar dari programnya. Jadi apa namanya, ya akan menunjukkan J option pane konfirmasi juga. Langsung saja ke frame berikutnya yaitu game frame. Nah, kelas game frame ini ya pokoknya tempat bermain tic-tac-toe tadi. Nah, ini ada 9 tombol yang sama seperti 9 kolom tic-tac-toe yang akan digunakan untuk bermain. Nah, dan ini akan disimpan ke J button array ini. Lalu dari J button ini akan menggunakan metode game logic tadi, yaitu apa namanya, game logic, terus apa make move ini, dan check winner, is draw, counter move ini akan semuanya digunakan di game frame ini untuk menentukan gerakan dari player, gerakan dari komputer, apakah udah ada yang menang belum, seperti itu. Jadi intinya ada di sini. Nah, ini menentukan gerakan player terlebih dahulu. Ya, ini ada menggunakan make move tadi, metode di dalam game logic yang menentukan apakah gerakan player valid atau tidak. Nah, jika valid maka di dalam index tersebut akan diganti X, misalnya seperti ini. Nah, X nanti akan dibuat karakter X di dalam indeks tombol tersebut. Terus habis itu akan dicek winnernya, dari setiap giliran akan mengecek winner apakah udah ada yang menang belum. Terus habis itu ini computer move. Tadi setelah saya tekan tombolnya maka keluar O di tengah ini adalah computer move. Jadi setelah player move akan langsung dilakukan computer move. Ini sama seperti player akan mengisi kolom yang belum terisi, tapi juga secara random. Jadi ya akan randomly akan memilih sebuah tombol atau kolom yang belum terisi, kemudian akan mengisi itu dengan karakter komputer yaitu O. Juga akan menentukan is winner-nya, check winner-nya. Nah, ini kalau check winner true di apa namanya, di player turn. Jadi kalau X semuanya satu baris maka finish game, win. Jadi game-nya ditentukan sebagai pemenang. Player-nya menang jadi akan ditambah 10 dalam skornya. Terus kalau draw tadi menggunakan is draw method di game logic juga akan akan membuat gamenya selesai sebagai draw. Tapi kalau check winner O yang menang, komputer yang menang, maka finish game lose. Jadi player akan ditentukan bahwa player itu kalah. Ini finish game tadi. Finish game ini pokoknya yang menyelesaikan game ya setelah sudah ditemukan pemenang.
Jadi di sini ada update statistik yang untuk mengupdate statistik sesuai dengan resultnya ini antara draw atau win atau lose tadi yang menggunakan ditambah skor 10 kalau menang seperti itu. Terus kembali ke main menu frame. Jadi langsung saja kita selesaikan di sini. Nah, ini keluar di option pane win, game result win, kemudian kalau ditekan OK, kembali ke main menu. Berikutnya habis itu ada frame my statistics ini. Ini menunjukkan ya pokoknya statistiknya player yang sudah diambil dari database. Ini sesuai dengan ya pokoknya sesuai dengan game-game yang sudah dimainkan oleh setiap akun. Jadi ini bisa dilihat wins-nya student 2 ada 30, lose-nya ada 5, draws-nya ada 9, skor ada 327. Dan ini akan ke-update setiap menyelesaikan game baru. Jadi akan tersimpan di database dengan nilai baru tersebut jika sebuah game sudah selesai seperti itu. Ya ini pokoknya ngambil datanya dari ya pokoknya ngambil datanya dari playernya kemudian ditaruh di panelnya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian ada top scorer frame. Top scorer frame ini seperti yang saya sebutkan mirip dengan statistik frame, cuma menunjukkan top 5 skor tertinggi dari semua player. Jadi di sini ya disajikan dalam JTable. Jadi kan tadi cuma panel ditumpuk-tumpuk gitu menggunakan ini pakai grid layout di urut seperti itu. Tapi kalau kalau top players ini menggunakan JTable, jadi akan muncul seperti ini. Nah, keluar table ya. Sini bisa dilihat ini urutannya dari yang paling tinggi. Jadi username paling atas adalah high scorer ya. Kemudian makin ke bawah makin kecil nilainya. Jadi ini bisa dilihat skornya 327, 40, 33, 20, terus yang paling kecil 0 karena belum pernah menang seperti itu. Oke, berikutnya saya akan melakukan demo dari program tic-tac-toe ini. Pada awalnya kita menggunakan login frame. Jadi langsung saja kita login misalnya menggunakan student 3 passwordnya 12345 login successful karena sudah ditemukan di database maka akun tersebut valid. Habis itu langsung ke main menu. Lalu misalnya kita ingin bermain, coba kita menang menggunakan X ini. Nah, rebus win akan nanti ke update di database-nya bahwa win ditambah 1 dan skor ditambah 10 pada student 3. Terus kita juga bisa kalah kalau komputer yang menang, misalnya seperti ini. Nah, itu akan disebutkan game result lose dan update-nya juga akan lose di database-nya. Kemudian juga bisa seri. Coba kita seri. Nah, ini kalau tidak ada yang menang maka seri, itu juga akan diupdate seperti itu di database-nya. Kemudian bisa lihat statistik tadi, ini yang menunjukkan statistiknya student 3, wins, losses, draws, skornya dipakai grid layout panel, maka urut seperti ini. Lalu ada top 5 scorers, yaitu top 5 dari player yang skornya paling tinggi, kemudian ditunjukkan datanya di dalam JTable seperti ini. Terus habis itu untuk exit, nah sudah selesai. Jadi itu semua adalah GUI dari program ini. Ada loginnya, main menunya, terus bermainnya di game frame, melihat statistik di statistik frame, melihat top scorer di top scorer frame. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai project ini. Jika Anda ingin melihat code sepenuhnya dari project ini, maka bisa Anda lihat di link GitHub yang akan saya kirim di link pengumpulan dan juga di deskripsi video YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.